Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud benda. Wujud benda, setelah itu perubahannya, dengan perubahannya siswa itu menganalisis perubahan wujud benda berdasarkan zat dan yang terdapat di dalam suatu benda. Yang kedua itu anak mengamati gambar peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Oke, baik. Tadi ada 2 tujuan pembelajaran. Iya, benar, ada 2 pertama tadi menganalisis, yang kedua anak agar dapat mengidentifikasi ya wujud benda tersebut. Kira-kira bagaimana nih area pengembangan yang hendak dicapai? Biasanya dalam pembelajaran ini, khususnya pembelajaran IPA sih, saya memiliki 2 asesmen. Yang pertama itu asesmen formatif. Anak itu dibagi-bagi. Oke, baik. Jadi Ibu menggunakan strategi itu pembelajaran berdiferensiasi ya, lalu menggunakan model PBL ya. PBL, problem based learning ya Bu ya. Iya, benar. Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya kira-kira kan tadi udah tuh strateginya. Kira-kira medianya itu yang Ibu gunakan tuh apa tuh media? Ya, media yang digunakan pastinya sih yang satu video, terus laptop, terus LKPD-nya segala macam, terus sama media untuk anak kayak gunting, lem, terus untuk dia melakukan LKPD itu.
Jadi medianya itu tadi ada video ya, ada laptop, lalu FPD-nya itu berarti tugasnya anak ya? Tugas anak ya, dengan cara menempel, mengunting gitu. Oke, baik Bu Ina, luar biasa sekali nih ya, kayaknya persiapannya Masya Allah. Iya dong, harus. Karena menunjukkan untuk agar anak itu dalam pembelajaran itu tidak terlalu monoton, tidak bosan, terus mereka bersemangat dalam pembelajaran. Oke, Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah siap nih untuk lanjut? Siap sih. Oke. Setelah ini Bu Ina bisa lanjut mengajar, tapi saya mau izin lagi nih untuk melihat dan mencatat kira-kira hal apa saja yang terjadi saat proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Oke, baik. Satu ini Bu Ina, setelah supervisi di kelas dilakukan, tentunya saya nanti akan melakukan percakapan terakhir. Kita bincang-bincang lagi nih seperti ini. Kita wawancara lagi ya. Observasinya yang telah Ibu lakukan. Yang nantinya tapi akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu Ina ya. Oke, siap ya Bu Ina ya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Ina. Sama-sama Bu Nila. Dia bincang-bincang dengan saya di kelas. Oke, iya. Terima kasih ya Bu Ina. Iya, sama-sama. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai bertemu di percakapan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum berdoa, kita panggil dulu teman kita untuk memimpin doanya. Oke, Dava, baik Dava, kita pimpin doanya ya. Teman-temannya. Yang lain, anak soleh. Siap duduk yang rapi. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilman warzuqni fahman. Ini hadir semua? Enggak, masih ada yang tidak hadir? Nabila, masih Nabila ya? Sama siapa? Gilbert. Sela, masuk Sela? Masuk, alhamdulillah. Berarti dua lagi yang nggak masuk, Nabila sama Gilbert. Gilbert, selamat pagi. Untuk apa kita? Oke. Jar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, masih hafal semua? Tepuk tangan untuk kita semua. Kan kita sudah belajar tentang apa itu materi, apa itu massa, apa itu volume, dan apa saja sih wujud benda yang terdapat dalam kolam akuarium. Kemarin kita sudah belajar tentang wujud zat atau wujud benda yang ada di kolam akuarium. Apa saja wujudnya? Padat, cair, dan gas. Kalau yang padat apa saja? Batu, kayu. Yang ada di kolam akuarium? Batu, akuarium. Ikan, pasir. Kemarin kita sudah belajar tentang wujudnya, sudah belajar tentang sifatnya. Sekarang kita lihat perubahannya.
Benda padat bisa berubah enggak? Benda cair bisa berubah enggak? Gimana? Oke? Siap? Siap ya. Kayaknya kurang semangat. Semangat pagi. Oke ya, kita Oke teman-teman, hari ini teman-teman selalu mengetahui kelompokkan perubahan wujud benda akibat melepaskan salur dan menerima salur. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Contohnya, jelaskannya, yaitu wujud adalah peristiwa perubahan wujud gas dari gas menjadi gas cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Ini adalah beberapa contoh dari perubahan wujud tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, yaitu ekspansi yang diletakkan di dalam gelas. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di dalam. sekarang ibu akan berikan tugas per kelompok. Siapkan lem dan guntingnya. Di sini tuliskan nama kelompok ya. Nanti di sini yang pertama sudah ada perintahnya. Menempelkan gambar untuk melengkapi bagian benda tersebut ya. Di sini nanti ada gambarnya di sini. Nomor yang kedua, perubahan wujud dalam bentuk sehari-hari. Pasangkan gambar kegiatan sehari-hari dengan peristiwa. Nah, dengerin. Halo, Ridho, Omar, Raka. Ini gambar yang kalian tempelkan di lembar ini. Jadi yang ini digunting dulu, ya. Digunting. Ini kan ada titik-titik nih, garis titik-titik berarti digunting. Yang ini untuk ditempelkan ini. Ya, mengerti? Oke. Hasil kerjanya ya. Kelompok pertama yang selesai pertama yaitu kelompoknya Ganika, Fahira, Aulia, dan Evelyn. Nah, ayo maju dulu, coba. Air padat menjadi cair. Terus membeku, cair menjadi padat. Menguap, cair menjadi gas. Gas. Terus perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Pasangkan gambar kegiatan sehari-hari dengan peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi. Mengembun, membeku, mengkristal, mencair, menguap, menyublim. Terus? Sudah? Sudah. Kalau yang membeku itu prosesnya apa? Membeku prosesnya yang... Contoh prosesnya membeku apa? Kok proses membeku? Padat menjadi cair menjadi padat. Cair menjadi padat. Contohnya apa? Es batu. Es batu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang gambar belakang apa? Mengembun. Membeku, yang membeku. Ini apaan? Apa? Gula Jawa. Gula Jawa. Ya, kalau yang menguap, cair menjadi menguap, cair
menjadi gas. Contohnya apa? Air mendidih. Air mendidih. Terus apa lagi? Mencair padat menjadi cair. Mencair dari padat ke cair. Contohnya? Melelehkan mentega. Hah? Melelehkan mentega. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Dari padat mencair. Contohnya? Mentega. Dari cair ke padat. Contohnya es batu. Dari cair ke gas. Contohnya air mendidih. Yang belakangnya. Pertama apa itu? Mengembun. Yang kedua? Membeku. Yang ketiga? Menyublin. Yang keempat? Mencair. Yang kelima? Menguap. Yang keenam? Mengkristal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang keenam. Yuk, duduk. Sudah kalian kerjakan bersama-sama diskusinya. Proses perubahan wujud benda. Wujud benda terdiri dari 3. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Perubahannya ada berapa perubahan wujud benda? Ada 6. Apa saja? Mencair, membeku, mengembun, menyublin, mengkristal, menguap. Keenam, perubahan itu terjadi karena adanya perubahan panas atau kalor. Kedua proses itu dibagi 2 kelompok. Ada yang mengantarkan panas, ada yang melepas panas. Sudah jelas hasil evaluasi nanti, Ibu akan periksa sejauh mana kalian memahami pembelajaran yang telah kalian pelajari. Oleh sebab itu, 1 orang Ibu akan tanya untuk melihat apakah kalian mencerna atau mengamati serta memperhatikan apa yang sudah dijelaskan dan apa yang sudah dipelajari. Ibu mau tanya 1 ke Ganika ya. Ganika, apa saja sih perubahan yang terjadi dari 3 wujud benda? Mencair, membeku, menguap, menyublin, mengkristal, mengembun. Nah, contohnya kalau untuk menguap apa? Omar, menguap itu apa? Contohnya penguapan. Hah? Cair ke gas, contohnya air panas, air yang dimasak lama-kelamaan menjadi uap. Oke, dari kedua temannya itu kalian sudah memahami apa yang dipelajari. Oleh sebab itu, nanti kita akan melihat hasil evaluasi kalian berdasarkan apa yang kalian sudah kerjakan. Untuk itu, Ibu menutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih, Bu Ina? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya maaf ya Bu Ina sudah mengganggu waktu mengajarnya. Di kelas tadi lagi apa Bu Ina? Lagi penilaian harian unit 3 Bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekali lagi minta maaf ya Bu Ina ya. Ya. Karena memang kan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi ya. Lalu setelah itu saya mengamati di kelas Bu Ina. Nah, sekarang kita hari ini melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira apa sih harapan Ibu dari obrolan kita kali ini? Harapan saya sih lebih
banyak ide-ide yang saya dapati untuk dalam proses pembelajaran saya ke siswa. Oke, baik. Jadi Bu Ina berharap agar ada ide-ide yang baru gitu ya Iya. untuk penyegaran di proses pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Ina, lalu kemarin kan sudah melaksanakan KBM. Bagaimana sih KBM tersebut berlangsung gitu? Apa perasaan Bu Ina gitu yang kira-kira bisa Bu Ina ceritakan nih? Kalau untuk perasaan saya sih sangat berkembang banget ya, saya dengan masukan dari Bu Nira, dengan proses pembelajaran yang interaktif antara guru dan siswa, siswa dengan siswa itu sangat membantu banget. Terus dari proses pembelajarannya, terus proses kerja anaknya, refleksinya, sampai ke hasil akhirnya itu pemahaman siswa tentang pembelajaran itu sangat menarik banget. Alhamdulillah ya Bu Ina. Jadi ada perubahan lah ya dari KBM yang kemarin Bu Ina lakukan ya. Bahkan dari awal sampai refleksi pun ya. Iya. Di hasilnya pun kan sudah Bu Ina cek ya. Sudah Iya. ada. Jadi itu ya. pun ada peningkatan lah ya menurut Bu Ina. Alhamdulillah kalau seperti itu. Lalu kan kemarin sudah dalam sebelum pra ada wawancara tentang tujuan pembelajaran ya. Iya. Ada 2 kan tujuan Iya. pembelajaran Bu Ina ya. Lalu kira-kira tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai belum? Sangat terlaksana, sangat tercapai. Sangat tercapai, Iya. alhamdulillah. Jadi kemarin tujuannya kira-kira masih ingat Bu Ina? Tujuannya itu anak mampu mengetahui sifat dan zat suatu benda. Oke, jadi itu sudah tercapai ya? Sudah Dilihat tercapai. dari apa ya Bu Ina? Dari diskusinya anak, terus dari refleksinya, terus sampai LKPD-nya beliau, siswa-siswa itu sangat memahami. Sangat memahami, alhamdulillah kalau seperti itu. Kemarin kan tadi kan Bu Ina bilang tujuannya sudah tercapai nih. Lalu kemarin juga ada strategi yang Ibu Ina ceritakan sama saya. Kira-kira strategi yang Bu Ina lakukan itu sudah terlaksana dengan baik belum ya? Sudah terlaksana. Jadi strategi saya kan kemarin memberikan bahwa melalui video ya, terus LKPD yang per kelompok siswa itu sudah terlaksana. Oke, jadi strateginya Bu Ina dari metode mengajar dengan Metode cara belajar. berkelompok, Iya. lalu menggunakan LKPD semua. Terus media. Medianya berupa apa Bu Ina kemarin medianya? Video. Video ya. Iya. Lalu kira-kira hal baik apa sih yang menurut Bu Ina perlu Bu Ina pertahankan? Sebenarnya yang harus saya pertahankan itu kayak misalnya model pembelajarannya sih ya. Sebenarnya bukan dipertahankan, lebih dikembangkan dari anak. Oh iya, metode pembelajaran yang saya sudah ajarkan seperti ini. Oh, anak ada antusias. Oh, bagaimana sih kalau memang kita anak antusias berarti kan anak senang. Oh, kalau kita terus bertahan dengan metode itu mungkin boring anaknya, tapi bukannya dipertahankan tapi terus berkembang gitu. Kalau yang saya pahami dari kolaborasi kita sih kayak gitu. Oke, jadi intinya yang Bu Ina bilang tadi yang harus dipertahankan itu dari model Metode, pembelajaran model yang pembelajaran. Bu Ina gunakan, tapi bukan dipertahankan lagi, harus ditingkatkan. Iya. Cuma kalau misalnya yang dalam diri Bu Ina yang merasa Bu Ina tuh punya kelebihan gitu yang menurut Bu Ina harus dipertahankan, yang ada dalam diri Bu Ina. Lebih ke motivasi ya, motivasi terhadap saat pembelajaran ke siswa itu yang saya pertahankan sampai saat ini. Lalu kira-kira selain itu kan yang dipertahankan, yang menurut Bu Ina yang mungkin ada kekurangan dari Bu Ina yang perlu diperbaiki gitu, ada nggak? Kalau kekurangan sih saya lebih ke media ya, lebih ke media. Jadi kayak kadang mungkin bukan waktu yang untuk penyelesaian. Kayak misalnya saya tuh punya ide nih mau buat video atau animasi tentang penjelasan materi yang akan saya ajarkan, tapi terkadang waktu dan kesempatannya tuh belum ada kayak seperti itu. Itu sih kekurangan saya gitu. Terus mungkin sama ya itu sih lebih tepatnya lebih ke media dan materi yang saya ajari. Mungkin dari yang kemarin kan cuma hanya kadang video saya ambil video terus agak edit sedikit gitu kan ya, tapi kemungkinan saya pingin itu punya video yang saya buat sendiri dan sesuai dengan karakteristik anak didik yang saya miliki, itu yang saya pinginin sih. Oke, jadi yang ingin Bu Ina perbaiki
media yang Bu Ina gunakan ya. Iya. Bu Ina pengen saya maksudnya tidak mengedit dari apa yang sudah ada Iya. milik orang lain, tapi Bu Ina pengen Buat pengembangan sendiri, diri ya, intinya iya. pengembangan diri ya, pengembangan diri dari kemampuan Bu Ina dalam membuat media yang mungkin buat video ya, Iya. atau mungkin buat gambar, tapi itu hasil dari Bu Ina sendiri. Iya, Gitu. benar. Masya Allah, luar biasa banget nih Bu Ina nih. Kira-kira kapan ya Bu Ina ingin memperbaiki hal tersebut? Secepat mungkin sih, mudah-mudahan ya, kalau waktu kita memungkinkan ya akan saya rubah. Bu Ina semangat ya, Bu Ina masih Iya. semangat banget ini, masih muda. Oke, nah tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih, kira-kira bagaimana sih tanggapan Bu Ina mengenai supervisi kali ini? Supervisi kali ini sih sangat memberikan masukan, terutama untuk proses pembelajaran saya ke siswa agar tidak monoton, tidak stuck atau bertahan di situ, tapi saya lebih bisa berkembang dan maju mengikuti perkembangan zaman dan global sekarang ini. Jadi mungkin bukan hanya bagi Bu Ina ya, bagi saya pun model supervisi seperti ini hal yang baru gitu, ternyata ada praknya dulu. Iya. Gitu, ya kan? Terima kasih Bu Ina atas Sama-sama, Bu waktunya Nira. dan sudah bersedia bincang-bincang dengan saya di podcast. Oke.